Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bismawan. Saya selaku moderator pada seminar kali ini. Untuk narasumbernya, yang pertama ada Mas Fernando, yang kedua ada Mbak Febronia, dan yang terakhir sebagai notulis adalah Mas Ari. Untuk tema pada hari ini adalah sastra Indonesia yang akan mengguncang dunia. Untuk aturan seminarnya, untuk pemateri saya kasih waktu 5 menit, dan kemudian nanti 10 menit untuk sesi tanya jawab. Untuk pemateri pertama yaitu Mbak Febronia, disilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan memaparkan mengenai perkembangan sastra di era digital. Perkembangan sastra di Indonesia sangat pesat. Menurut Saryono, sastra mempunyai kemampuan untuk merekam pengalaman yang empiris, natural maupun pengalaman yang non-empiris, supernatural. Sastra Indonesia terdiri atas sastra imajinatif berupa puisi, prosa, novel, cerpen, dan drama. Selain itu, sastra non-imajinatif meliputi esai, kritik, biografi, autobiografi, dan lain-lain. Sastra Indonesia pada zaman dahulu memiliki keterbatasan, seperti puisi yang dibatasi dengan beberapa kalimat dan lain-lain. Selain itu, perkembangan sastra pada era dulu sangat lambat karena keterbatasan perkembangan sastra. Namun, seiring perkembangan zaman, perkembangan sastra juga semakin pesat dengan bantuan teknologi yang memudahkan segala aktivitas manusia, seperti dengan mudahnya membagikan karya sastra kepada dunia melalui sosial media. Selain itu, sastra juga berfungsi untuk menghibur, berfungsi sebagai keindahan, dan juga ada nilai sosial dan sejarah dalam sastra Indonesia. Perkembangan sastra pada zaman dulu itu dari mulut ke mulut. Sastra pada zaman dahulu menggunakan cerita dari satu orang ke orang lain melalui cerita secara lisan, sehingga pada zaman dahulu perkembangan sastra tidak pesat atau hanya dalam kalangan tertentu. Dan semakin perkembangan zaman, sastra Indonesia dibukukan. Seiring perkembangan zaman, perkembangan sastra kemudian dibukukan karena semakin majunya perkembangan zaman. Dengan teknologi yang semakin pesat dan perkembangan zaman yang semakin pesat, sastra sekarang sangat mudah kita temui melalui teknologi seperti aplikasi novel seperti Wattpad atau Webtoon dan sebagainya, dan ataupun kita temui di dalam web online lainnya. Perkembangan digital di Indonesia sangat besar dan berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Selain itu, perkembangan digital juga mempengaruhi pada sumber daya manusia. Perkembangan digital khususnya di teknologi sangat pesat membawa dampak pada pendidikan, dunia pekerjaan, dan lain-lain. Pendidikan di Indonesia menyesuaikan perkembangan teknologi, khususnya perkembangan sastra. Pada zaman sekarang, sastra sangat mudah didapatkan melalui sosial media berupa Facebook, Instagram, Wattpad, Blogger, dan lain-lain. Perkembangan teknologi tersebut membuat setiap orang mudah mendapatkan informasi mengenai sastra dan dapat berkarya serta mengembangkan sastra di Indonesia melalui platform yang dapat menyalurkan bakat yang dimiliki setiap orang. Selain itu, dengan adanya perkembangan sastra sangat bermanfaat untuk orang lain, seperti membaca novel dari aplikasi Wattpad, membaca cerita dari aplikasi Webtoon. Perkembangan teknologi juga membuat orang-orang dapat menyalurkan perasaannya dengan bercerita di sosial medianya. Perkembangan teknologi berkaitan dengan perkembangan sastra. Semakin canggih perkembangan teknologi, maka perkembangan sastra Indonesia pun semakin luas. Perkembangan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu sastra dapat dikenal oleh masyarakat luas dan juga didapatkan oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatif adalah orang-orang lebih menikmati teknologi dan mengabaikan sastra. Oleh karena itu, perkembangan sastra terus dikembangkan, khususnya kepada anak-anak muda sebagai cikal bakal penerus bangsa. Sekian dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Terima kasih Mbak Februnia. Beri tepuk tangan untuk Mbak Februnia yang menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Untuk yang selanjutnya pemateri kedua kita yaitu Mas Fernando. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan sebuah materi pada siang hari ini. Judul dalam materi pada siang hari ini yaitu analisis nilai sosial dalam karya sastra Indonesia tahun 2016. Kita bahas pada pengertian sastra lebih dahulu. Karya sastra merupakan hasil ciptaan manusia yang mengekspresikan pikiran, gagasan, pemahaman, dan tanggapan perasaan ciptanya tentang hakikat kehidupan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif dan emosional. Sebagai hasil imajinatif, sastra selain berfungsi sebagai hiburan yang menyenangkan, juga berguna untuk menambah pengalaman batin bagi para pembaca. Sebuah karya sastra yang baik tidak hanya dipandang sebagai rangkaian kata, tapi juga ditentukan oleh makna yang terkandung di dalamnya dan memberikan pesan positif bagi pembaca. Menurut Endra Suara 2013 halaman 1. Kemudian kita masuk dalam pengertian sosiologi sastra, yaitu kata sosiologi secara terminologi yaitu berasal dari kata Yunani, ini kata sosius dan logos. Sosius dalam bahasa Yunani berarti kawan atau berkawan ataupun bermasyarakat, sedangkan kata logos artinya ilmu, bisa juga tentang sesuatu. Dengan demikian sosiologi sastra harfiah dapat diartikan sebagai ilmu tentang masyarakat, sedangkan definisi sosiologi sastra secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses sosial termasuk hubungan sosial. Sosiologi melakukan tindakan objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, telah tentang lembaga dan proses sosial, mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung dan bagaimana ia tetap ada. Maka sastra menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya, melakukan telah secara subjektif dan personal. Dan Mono 1279. Ini dari hasil analisis sosial dalam novel Hagendu karya Sundari Marzuki, yaitu yang pertama terdapat nilai kearifan sosial. Dalam novel ini menggambarkan kehidupan yang pedesaan yang jauh dari luar kota. Kemudian masih serba alami, manual dan sangat rekat dengan kehidupan yang sederhana. Masyarakat masih percaya dengan tradisi turun-temurun dan dari nenek moyang yang sangat kental dengan suku Jawa. Seperti dalam kutipan berikut. Sedulur-sedulur, hari ini kita adakan acara amung tebal. Seperti yang selalu kita mintakan pada Gusti Allah, semoga bibit tembakau yang ditanam nanti tumbuh, subur dan terhindar dari serangan hama. Dan yang utama, bisa mendatangkan panen melimpah sehingga hidup kita bisa meningkat. Kata Pak Lurah, Cokro halaman 47 sampai 48. Kemudian ada keadaan ekonomi. Dalam novel ini menceritakan kehidupan petani tembakau di era 1970-an yang seringkali gagal panen. Akibatnya para petani yang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya, hal ini mengakibatkan petani mengalami gulung tikar seperti pada kutipan bawah ini. Kematian Pak Wondo sesungguhnya adalah lonceng kematian bagi petani lain. Sudah banyak petani yang terancam bangkrut karena ulah para gau. Halaman 161 sampai 160. Kemudian dalam analisis ini terdapat juga cinta kasih atau kekeluargaan. Dalam tokoh utama Gondok dalam novel tersebut adalah gadis desa yang sedang mencari keberadaan ayahnya yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Gondok merasa terpukul ketika mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal dunia jauh sebelum Gondok tumbuh besar. Seperti dalam kutipan cerpen berikut, yaitu Gusti Allah, tolong hentikan semua kesedihan dan ketakutanku. Tunjukkan di mana Pak E berada. Aku yakin Pak E pasti ada di suatu tempat dan akan menemuiku suatu hari nanti. Akan aku ceritakan semua resahku juga resah ilmu kepadanya. Halaman 94. Kemudian ada juga analisis nilai sosial dalam cerpen Perjumpaan di Candi Prambanan karya Sunario Broto. Dalam cerpen Perjumpaan di Candi Prambanan karya Sunario ini mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama terdapat nilai gotong royong, yaitu nilai sosial yang terkandung dalam kumpulan cerpen ini membawa kita sebagai manusia dalam makhluk sosial yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, kita wajib menumbuhkan jiwa sosial saling tolong menolong, gotong royong dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial budaya yang terkandung dalam kumpulan cerpen ini bahwa kita harus menjaga
merawat, melestarikan seluruh bentuk peninggalan sejarah yang sudah ada. Kemudian terdapat juga nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam kumpulan cerpen ini, yakni kita harus menjaga tutur kata dan perilaku kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Hal tersebut agar kita selalu mendapatkan kebaikan dan keberkahan di setiap segala perbuatan yang kita lakukan. Seperti halnya pada saat menghadapi segala ujian dari Sang Pencipta, seperti dalam kutipan cerpen berikut. Surprise! Sandal yang sudah kami ikhlaskan datang lagi dikirim Allah. Gimana ceritanya? Ternyata setelah sandal masjid kami kembalikan melalui Mr. Chan, takir masjid merasa bahwa sandal yang tertinggal harus dikembalikan juga pada pemiliknya. Dapat pada halaman 9. Kemudian kesimpulannya yaitu nilai sosial yang dikandung dalam novel tersebut didukung dengan pemeran utama yaitu Bendu. Bendu adalah gadis desa berumur belasan yang sedang mencari jati dirinya dan merindukan sosok ayah yang sejak lahirnya belum pernah bertemu. Selain itu, dalam novel ini juga menceritakan tentang petani tembakau di lereng Gunung Sindoro yang mayoritas sebagai petani desa. Banyakan yang mengancam terjadinya gagal panen yang mengakibatkan beberapa petani bangkrut. Nilai sosial yang terkandung dalam cerpen yakni sebagai manusia kita harus saling gotong meroyong, menjaga, merawat dan melestarikan peninggalan-peninggalan nenek moyang untuk masa depan generasi muda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fernando. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang mana sesi tanya jawab itu sebelum saya buka satu termin. Satu termin ada 3 penanya. Sebelum bertanya, perkenalkan diri dan kemudian sampaikan apa yang akan kalian tanyakan. Untuk sesi tanya jawab disilakan. Izin bertanya. Iya. Nama saya Bu Nadia. Saya ingin bertanya kepada materi kedua yang mengambil judul analisis nilai sosial dalam karya sastra Indonesia tahun 2016-an. Artinya kalau tahun 2016-an itu kan masih sangat luas, banyak karya sastra itu ya. Maksudnya ini yang dimaksud itu karya sastra bentuknya yang siber atau bagaimana? Kemudian untuk pemilihan sampelnya sendiri seperti apa Mas? Kalau 2016 kan banyak sekali ya karya sastra. Karya sastra itu bukan hanya puisi, cerpen, tapi kan masih ada dongeng seperti itu. Kemudian ada apa lagi ya? Novel seperti itu. Terima kasih. Maaf, bisa diulangi lagi intinya saja bagaimana? Intinya, itu wes inti loh. Intinya apa? Inti dari pertanyaan betul. Itu kan intinya itu Mas Fernando kan mengambil karya sastra tahun 2016-an. Kemudian cara pengambilan sampelnya itu bagaimana? Kan karya sastra kan luas, tidak hanya puisi ataupun novel begitu. Terima kasih Mbak Kiki. Selanjutnya silakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Yunian Fauzia. Saya ingin bertanya, kesulitan apa untuk Mas Fernando? Saya ingin bertanya, kesulitan apa yang Mas alami ketika melakukan penelitian ini? Terima kasih. Ketika melakukan penelitian ini. Baik, terima kasih atas sudah diizinkan berbicara. Masih ada satu lagi. Iya.
Waktu tinggal 1 menit lagi. Cukup sesi bertanya sudah selesai. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri 2 Mas Fernando untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Mbak Pipit yang pertama, intinya cara pengambilan sampelnya itu ya, karena kan era 2016 itu kan ada banyak. Pengambilannya itu pertama dilihat dari yang paling dekat dengan nilai sosial dulu, yang paling banyak tentang nilai sosial itu yang mana, apakah ada apa aja, nah itu kita ambil, kita lakukan kayak sampling seperti itu. Jadi kita melihat dulu yang paling dekat dengan nilai sosialnya. Kemudian saya menjawab pertanyaan dari Mbak Yuli. Izin menanggapi boleh? Boleh. Mas Gus, izin menanggapi boleh? Silakan. Ya, Mas Fernando menyatakan bahwasannya yang diambil itu yang berpotensi mengandung nilai sosial. Nah, karya sastra kan bentuknya kan luas. Nah, kira-kira apa saja yang Mas Fernando analisis? Bentuk karya sastra apa saja yang kemudian Mas Fernando analisis? Seperti itu. Ya, silakan. Izin menambahkan ya Mbak Pipit. Jadi dalam analisa saya itu ada masing-masing ada contoh satu-satu. Yang pertama ada novel, kemudian tadi ada cerpen juga, dan kemudian ada puisi. Namun yang puisi tidak saya cantumkan dalam PPT seperti itu. Jadi masing-masing satu-satu saya masukkan ke dalam analisis seperti itu. Sangkuan. Kemudian saya ingin menjawab Mbak Yulia. Ini kesulitan ketika menganalisis ini yaitu karena memang banyak referensi ya, jadi banyak sekali artikel-artikel, terus banyak karya sastra yang muncul di era 2016-an. Oleh karena itu memang kita harus benar-benar mencari apa ya, sampel-sampelnya itu yang benar-benar sesuai dengan apa yang akan dikaji gitu. Setelahnya itu. Terima kasih kepada teman-teman. Sesi tanya jawab sudah berakhir. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan tema kali ini adalah sastra Indonesia yang akan mengguncang dunia. Dampak positif dan negatif sastra. Dampak positif sastra mudah ditemukan melalui perkembangan teknologi dan membuat setiap orang dapat menyalurkan bakatnya. Untuk dampak negatifnya, masyarakat mengabaikan sastra karena terlalu menikmati teknologi. Tadi di sesi tanya jawab yang pertama, Mbak Pipit Nadia menanyakan cara pengambilan sampel. Yang kedua, Mbak Yuni menanyakan kesulitan dalam melakukan penelitian. Kemudian dari pemateri kedua menjawab, Mas Fernando menjawab pertanyaan dari Mbak Pipit. Cara pengambilan sampel menurut Mas Fernando adalah sampel yang paling dekat dengan sosiologi sastra. Yang kedua pertanyaan dari Mbak Juli yaitu kesulitan ketika melakukan penelitian
Dan dijawab juga oleh Mas Fernando karena banyak referensi, oleh karena itu harus mencari sampel-sampel yang akan diteliti. Terima kasih, sekian presentasi, sekian seminar yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.